Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama kami. Saya Delianda Ucok. Saya Yuda Yeay. Hamba Ijul Puyut. Kami adalah Selumba Podcast. Jadi macam mana nih kita? Tunggu dulu. Apa tuh? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tabir. Kita gampuk sikit. Kita ini diundang diundang sama Diundang dan mengundang lah. diundang dan mengundang ya. Cuma kita masuk ke kandang beliau. Okey. Kandang apa tu je? Kandang macan. Yang kena kambing. Jadi hari ni kami didapat kesempatan untuk berbual lagi dengan abang-abang senior. Dia betul segan. Yalah, abang-abang senior lah ni sebutan tu. Kerana dia lebih dulu. Sambil ngurut janggut Dapat wibawa tu. Hari ni kita ada sama Bang Ranggatip, ada Bang Hasbi Bre, ada Bang Hasan Tungau, ada Bahu juga yang lagi di sana kan. Apa pembahasan kita hari ni? Kira-kira yang seru, Yang seru dan yang menarik bisa, dan yang bisa tak masuk akal. Bisa tak masuk akal tak? Kita gini je. Kita tanyakan dulu kenapa memilih konten podcast gitu. Apakah karena podcast ni kan sekarang memang lagi ini atau apa gitu? Lagi hangat-hangatnya mungkin gitu Lagi hangat-hangatnya. Okey, sip. Kau lah, kau bertanya dulu. Ya, Alasan kau ada alasan kau apa? dari aku dulu. Kita bertanya lah. Oh, kita tanya. Oh, apa? Dari Bangga dulu dari Kawan Bangga. pun tengok begini ya. Jadi dari kawan dulu. Dari Bangga. Jadi sebenarnya alasan kami memilih podcast tuh tak ada alasan lah. Karena dari awalnya memang ada kesempatan, ada kesempatan. Karena waktu dulu kami lagi Ada kesempatan dan tak ada kegiatan. ada kesempatan dan tak ada kegiatan. Setelah pasca Tidak kerja lagi. Dan saat itu terpikirlah ide untuk bikin podcast. Awalnya podcast biasa-biasa aja gitu kan, podcast yang memang yang nak kami bahas itu biografi seseorang. Okey. Tapi akhirnya makin kesini ada ide dari Hasan juga, ada Ibrah juga. Kenapa tak kita bahas isu-isu yang lagi hangatnya? Dari situlah akhirnya terbentuklah podcast kami ini tadi. Jadi nambah sikit, sebetulnya awalnya berfikir juga kontennya seperti apa, baru juga belajar dan baca-baca podcast tu apa benda gitu kan. Ada yang monolog, ada yang dua orang jenis talk show, jadi saling kontak segala macam, baru ke belajar gitu. Dan kenapa podcast? Kondisinya kan pandemi ni gitu ni. Covid ni. Ya, betul. Jadi tak boleh keluar, apa benda bisa kita buat di rumah gitu kan. Tip datang balik dari Senayang kan, tiba-tiba kita buat podcast je dah Wak. Jadi macam ada hidayah macam dapat hidayah hidayah dari PT Pasir tu. Jadi karena gini, kami kan kemarin buat film dokumenter. Jadi memang ada beberapa proyekan juga yang memang punya rencana juga untuk buat dokumenter itu, sifatnya ala-ala watchdog lah, Indonesia Biru gitu, yang punya peran kritis tuh ada, dan lebih ruang lingkupnya Kabupaten Lingga lah, kampung kita gitu. Ya, betul. Jadi apa nih ruang kita bisa berekspresi, bisa kritisi, bisa menyampaikan aspirasi dalam kondisi dan tak harus selalu serius juga. Jadi podcast salah satu alternatif yang dibuat. Hasan? Kalau kawan kebetulan karena memang kon berada di rumah ni, sebenarnya konten hore je. Jadi mau tak mau tak ada terlibat kau Mau tak mau lah, tapi satu sisi dia tukang buat kopi gitu. kon ni OB je. Tim dapur. Tapi satu sisi ini pula ada sebuah di mana
kondisi yang memang macam konten tadi, mungkin kalau awalnya tip ngajak itu terkait biografi budaya yang ada gitu kan. Tapi ada juga hal yang menarik terkait isu-isu sekarang ini, isu-isu perkembangan sekarang ini yang penting untuk kita tahu begitu. Bukan hanya untuk kita tahu sendiri, tapi mungkin bisa untuk menjadi untuk share kita bersama gitu. Yang jelas podcast nih jangan pula ada anggapan lagi kami nih berpolitik di dalam nih. Oh ya, itu betul. Sebetulnya itu nak kami korek ke sini. Kalau politik kata tiap kemarin belakang ini mungkin ada dikasih warna nih. Cuma ini masih putih dan hitam. Belum biru dan putih Ya, belum. Tak ada nyebut langsung bahaya. Betul. Kalau kau ngapa buat pakai? Kenapa buat podcast? Nah, Ini ikan apa? oh ya, betul. Sebenarnya kalau dari saya lah sebagai insan mati, insan tak berguna ini. Insan terpilih. Oh, sebagai insan yang tak berguna ni, memandang podcast ni anggapan awal saya ni, nengok podcast ni sekedar omongan je gitu. Omongan yang kita bercakap direkam gitu. Tapi setelah semakin ke sini kan kita terkonsep gitu kan, macam kawan-kawan yang ada di sini kan udah ranah video, terus ada benang merah yang dibahas gitu kan. Sebenarnya podcast kami di Selumba ni Berbual kami lah. Tak ada edukasi. Mungkin ada lah edukasi bagi yang mendengar mungkin kan. Tapi kalau dari kami, edukasi yang kami bagi tu apa je? Tak penting sebenarnya. Konsep kita paling apa kita tu semboyan kita kan, yang penting tak masuk akal. Yang penting tak masuk akal lah. Itu je. Ya itulah. Mungkin dari Ijul lebih berbeza dari saya. Sama Macam mana lah je? rasa aku. Sama kan? Mungkin dari Ijul lebih tak masuk akal. Kopi. Sebetulnya kalau bisa tu nak buat ini stand up komedi kan. Cuba tak bisa bang sendiri kan. Komedi sendiri lah. Kalau tak bawa grup lawak. Kalau awak kan tak bisa kalau lucu bersulit pula Ya, lucu sulit kan. pula. Stand komedi kan harus seorang gitu kan gitu. Kalau dua Dua tak stand komedi. Nama tadi dah. Dua komedi. Gajok. Tanya alasan kau ni kadang suka no. Tak lah, kalau dari saya ni alasan dia karena kita kan memang biasa duduk berbual bersama gitu kan. Apa kerana dunia blues memang sudah tak laku di daerah atau macam mana tu? Bisa jadi juga tu. Tapi sedikit informasi, untuk ni padahal kalau di Jogja, di Merantau, sangar. Sangar. Tak, kita ni kan basicnya kan anak band semua ada alasan. Musik lah. Apa kerana musik di Lingga dah tak laku? Makanya kita main podcast. Bisa jadi. Bisa jadi. No comment ya. Mungkin Nah, itu tapi ini sekedar informasi, kami lagi ada bikin ini gue bang. Lagi Oh, ada ya. bikin lagu. proyek. Lagi ada bikin proyek lah. Jol. Jol juga Jol. Lagi garap video Projek. klip. Projek. Oh. Projek. Ada Ini juga lah no. kain. Jingle calon-calon. Oh, itu. Rencana nak besok ni. Tak lah. Belum lah. Belum dengan untuk pintu lagi. Kalau Berarti untuk membuka. Berarti ada kode membuka. kalau untuk kami dengan Ye tak adalah nak kayak itu, kalau Ijul tak tahu lah. Jadi gitulah. Benda tu rezeki tangkap je. Macam itu esok tu. Itu esok. Jadi daripada kita kan dah sering bercakap-cakap, berbual-bual gitu. Jadi apa salahnya sambil direkam gitu aja. Mana tahu manfaat tak? Betul. Cakap ni kan. Tapi kita ni kan dua-dua bergerak di dunia podcast ni. Walaupun mengikat dalam bentuk dunia video kan. Cuma kan berbeza genre ni ibaratnya kan. Satu genre dia lebih bukan mengkritik lah hitungannya bang. Tak juga lah. Lebih cuma Apa dia? Dokumenter. Oh, ni tak. Sosial ini aja lah. Sosial kultur aja lah. Sebenarnya kita Ya. kita membahas masalah isu aja. Kita Iyalah, masalah sosial. sosial. Info juga bang kan. Kalau memang di situ ada solusi, kita kasih solusi. Rencana kami kemarin kan awal cuma nak baca komen-komen orang di Komen di Facebook. Facebook. Tapi ternyata komen-komen di Facebook kan banyak makin tak menarik tu kan. Ah. Tapi media yang informasi yang paling banyak untuk kita di Lingga, maksudnya yang lebih bukan provokatif juga, informatif juga sedikit. Ya, betul. Pencitraan juga banyak di situ kan. 6,5 ton Dan cukup menarik untuk kita bahas gitu kan. Nah, itu juga awalnya. Itulah yang Bahu tak nak mencoba-mencoba aku kira. Siapa suara je. Tengah rekam aja. Rupa dia senyap-senyap dia menyusul dia.
Jadi dari podcast kawan-kawan ni udah berapa tu? Udah banyak lah bahasannya dah. Kira-kira udah berapa episod? udah berapa episod tu? 3.000. Itu dalam mimpi. Dah dapat golden play button. Kau mau cek di Lazada, Apa tu? harga 25.000 untuk dapat Golden. golden tu, tapi untuk hiasan aja. Pajangan ya. Pajangan ternyata ada gitu. Ada jual lah. Ada jual. 25.000. 25,000 harga jual. Jadi kalau itu tadi kalau untuk pendengar gitu yang nonton memang masih cukup minim lah. Paling di atas 200-300 lah paling kan. Subscribe-nya pun baru 50 kami kan. Bau-bau sikit. Dan kami tidak bukan apa namanya? Itu tadi ruang sebetulnya podcast ini menariknya begini, dalam kondisi kita sekarang social distancing, kita tak bisa berkumpul dan banyak orang. Betul. Informasinya tu untuk kita bisa menyampaikan ke kawan-kawan tentang apa ni hal-hal yang baru dan menarik. Kita bisa sharing sebetulnya di situ lewat nanti komen apa. Nanti kan bisa berbalas di situ. Cuma sasaran pendengarnya juga ya kawan tidak menuju ke umur 30-40-an tahun ke atas orang tua tapi generasi kita sampai generasi ke bawah aja gitu yang mengajak mereka untuk berpikir bahwa kampung ni ada harapan gitu. Kalau kita sama-sama gitu. Tapi kalau kita tidak apa tadi semua serba takut segala macam kan. Jadi cari aman aja gitu. Cari aman segala macam. Betul. Tapi sebenarnya podcast Sumpah. bukan podcast kawan-kawan ni apa easy listening lah sebenarnya. Tak terlalu berat lah bagi ni. Tak terlalu berat lah bahasan dia. Masih bisa didengar. Itulah Bagi- takutnya begini aja, mungkin bagi yang baru sebelah tuh satu sisi kalau kata Breakman itu ibaratnya siapa yang makan lada dialah yang makan pedas gitu, yang masih pedasnya begitu kan. Tapi kan ada ini juga San, dia ada penikmatnya masing-masing kan. Ada yang suka agak berat, ada yang suka ini, ada penikmat dia masing-masing. Ada penikmat macam-macam. Karena Sama, kita macam tak mana. mau jadi pelacur dalam segala hal gitu. Jadi biar orang jadi pelacur, kita masang telinga dia. Kalau mereka nikmat ya okey gitu. Dan alhamdulillah memang selama ni tanggapan ada juga yang berapa lebih banyak memang positif lah kawan-kawan tu. Yelah positif lah. Mantap Asik wak, benda. komplit wak, pedas wak. Apa nama? Iya tak iya juga betul juga Terus yang paling wah kita tu kita bahas sagu beras itu kan yang itu Itu memang pecah tu langsung Pak. booming tu Itu pecah sumpah. Viral. viral langsung. viral itu tidak. Jadi kawan juga gini, macam sebuah strateginya juga, mungkin strategi pasarnya. Barang tu tak boleh kawan yang upload duluan. Karena kalau kawan upload di Facebook kawan, hal-hal yang keras nih, itu sedikit sekali langsung semua orang paling cuma jadi kadang mereka ngechat gitu. Wah, minta yang ini, tapi mereka nge-like atau salah nak komen, nge-like pun aja mereka tak berani gitu. Jadi memang strategi pasarnya, apalagi YouTube ni tidak semua kalangan wak ternyata. Dan hanya dalam boleh katakan kawan-kawan kita yang seumuran kita 30-an 35 gitulah sampai ke bawah itu mereka main YouTube karena entah mereka secara sengaja punya akun di situ untuk nonton filem, cari video baru gitu. Tapi yang di atas kan mereka tak main YouTube, mereka tak tahu YouTube. Ya betul. Masih belum lah. Masih Sedangkan belum. Facebook je maaf cakap 2000 berapa Facebook tu? 2009 2009 lah kan. Dan di DAI itu baru booming betul-betul untuk Facebook tuh seingat kawan lah. Karena email pertama yang dibuat itu tahun 2009. Dan itu pun di DAI masih karena masalah HP dulu gitu ya. Masalah HP Dan jaringan. masalah sinyal juga. Dan yang itu kan ingat zaman-zaman kita 2009 itu kelas-kelas 3 SMP yang masih Facebook tuh masih dimainkan budak-budak sekolah. Sekolah. Di situ alay-alaynya kita dulu. Masih belum kawan kalangan- nanti foto profil tak tolong. belum mama kan mama belum main kan, tapi kan sekarang kan mama pun dah mulai berjual di Allshop. Jadi Geser, dia bayar all geser. shop sekarang sampai ke dapur. Ya ada baiknya ada buruknya lah. Ya betul. Tergantung. Cuma zaman kita kan dah melewati fase itu. Cuma karena tadi ruang lingkup pasarnya kita di Linggo ni. Pasarnya di Linggo ni Facebook Pak. Jadi Media kawan sosial. pernah kerja di media cetak lah tak? Kawan punya media paling nyampai kedai ini cuma 200 eksemplar. 200 eksemplar itu yang cetak nih koran-koran itu paling cuma 70-80% itu di kantor.
Hanya 20% mungkin yang tersebar keluar. Oh. Macam mana orang tahu? Betul. Artinya masyarakat umum tidak baca loh koran. Tapi berbeda dengan kawan-kawan di media online. Orang di pulau pun bisa baca, Pak. Iya. Inilah. Karena mereka nyebar lewat Facebook. Lebih luas Dan lagi. Lebih luas lagi. Nah, kita sama dengan podcast ini kan sebenarnya mirip sama radio. Cuma bedanya kita tak ada terima request lagu-lagu, apa segala macam gitu kan. Ya, ruangnya mungkin juga sama. Tergantung lemak tidak sebagai si apa nama? PJ ni tadi. PJ. Kalau lemak korigor lah. Dengar orang bercakap gitu kan, sama lah dengar radio. Iya, sama dengan radio. Nah, cuma ini bang, tadi bawa masalah genre, kemarin Ika aja juga kan, waktu kita dengar bareng, bukan dengar bareng, aku yang telat dengar yang tu. Apa tu? Aku dengar. Jadi ada seseorang ni bot, dia mengkritik, kawan ngabar lah kan, paten ni orang-orang ni dah mulai pakai video gini gitu kan, kong lah kita sama. Jadi kata dia kata, aku tu dah lama berbual sama Breh, ada seseorang kita ni, percuma kata dia berbual di Media YouTube media sosial gitu. Oh iya betul. Pemerintah kita pun takkan mendengar. Katanya kan? Pemerintah kita takkan mendengar kerana entah macam mana lah agaknya pemerintah kita tak ada main YouTube apa segala macam kan. Cuma kan ya tadi balik lagi kita kan meningkat kesadaran masyarakatnya. Bukan pemerintahnya. Kalau macam yang tadi kawan apa? Sasaran kawan bukan tadi umur aja sudah nampak gitu, umur 35 ke bawah gitu. Adalah generasi kita gitu, bukan generasi mereka. Generasi mereka mak bercakap ni bahasa kasar gitu, pintu kubur lah depan mata gitu. Nak kita nak menyelamatkan dia mau ada apa? Harusnya dia yang menyelamatkan kita loh gitu. Dengan terkait masalah kritikan kita seperti apa, mereka tak mau dengar hari ni, ya sudah. Kita bersuara je bang. Kita dari 35 sampai bahasa bawah 10 tahun, 15 tahun lagi kelak masa kita, Pak. Betul. Nah, kalau kita fikirkan menyelamatkan orang-orang di atas, sekarang tak ada guna. Lebih baik kita sama generasi kita ke bawah ni, kita yang buat jalur kita sendiri. Apa yang memang tidak pas di zaman ini, ya insyaallah kita tak buat di berikutnya. Karena zaman berikutnya kita lah pemimpinnya di kampung ni. Ya kawan fikir seperti itu aja. Dan masalah mereka mau dengar tak dengar hari ini, ya itu terserah mereka. Itu sahkan kita yang bercakap di YouTube. Dia yang sekantor je. Dia berperang. Dia tak pernah dengar. Dia kan kayak gitu kan. Lagi pula kan kalau kawan juga kalau dari podcast ini sendiri kita lebih kepada itu tadi masalah kesadaran. Di mana kawan-kawan yang dengar juga bisa berpikir, bisa kesadaran lah. Contoh aja lah yang paling menarik itu adalah kawan terkejut terkait yang masalah sagu kemarin. Ya kawan buka aja lah. Masalah sagu kemarin itu. Kami awalnya tahu harga sagu itu harga nasional dia 6.000. Tapi pas kawan buka Shopee, buka Tokopedia, awak tahu berapa sekilo benda tu? Berapa? 26.000, paling mentok tu 37.000, Wak. God damn man. Dari barat. Jadi besok awak duduk di rumah, awak ngabar dengan mak buat lempeng mak. Beli sagu mana? Ni mak online je. Shopee kirim 3-4 lagi sampai harga 37.000. Betul. Fucking asshole. Yes. Padahal pabrik dah ada kat sana tu. Itu poinnya di situ. Betul. Dan hal-hal macam gitu sebenarnya kan kalau memang macam ada yang ngabah tadi. Sebenarnya banyak ada yang ngabah-ngabah lain lagi di luar terkait dengan Ika ni cuma berani bercakap aja. Berani ini tak ada tindakan langsung apa semua. Karena begini, sampai saat ini mungkin pikiran kawan mungkin kalau untuk kalangan aktivis-aktivis pergerakan itu adalah sebuah ketika bergerak di jalan demo. Betul. Pergerakan Ada porsi gitu. masing-masing. Nah, begitu. Tapi zaman sekarang ini kan sudah mulai berputar. Maksudnya itu sudah berkembang. Dia kurang nonton TV, kurang banyak. Dia terlalu banyak nonton sinetron, dia tak pernah kurang baca dia mungkin. Putri yang terbuang. Nak lagi. Tanya di Kepri, ada tak aktivis yang tulis buku? Aktivis Mana ada? Tak ada. Tapi adakah aktivis yang berakhir menjadi caleg? Ada. banyak. Aktivis yang berakhir menjadi PNS. Ya kan itu je. Tapi Ada, coba ada. buka tu baca. Kawan ada yang Angelo yang dari Itali itu. Sampai mati dia cuma berapa tahun? 27 tahun apa umur dia. Dia dalam umur belasan dia sudah jadi aktivis, buat buku dan mati di penjara gitu. Itu aktivis gitu. Dan apakah dia demo tiap hari? Tidak. Gitu kan. Jadi itulah tadi makanya kita bercakap ni kan paling tidak ya memang
yang cegah tuh cegahlah, yang gelap ya nak warna macam tadi silakan dia yang ambil kan. Tapi kita ni termasuk aktivis tadi. Kita ni aktivis tawa. Aktivis tawa gitu deh. Serius jadi Ini dah keluar dari konsep. keluar dari selumbar itu. Oh. Tapi ini selumbar je. Ini yang tak mungkin gitu Oh. kan. Okay. Selumbar ni manusia Free. kecil gitu. Pertama tadi tak mungkin pembesar-pembesar dengar. Kedua, tak mungkin kita punya viewer yang jutaan atau ribuan ribuan. Tak mungkin wah. Okey aja ni. Dah banyak jasa bang sekarang bang. Ya. Jasa beli subscriber. Janganlah, tak dihitung sama itu. Ya, Seporsuk, tak dihitung. Nah, kami ada pertanyaan lagi nih. Jadi podcast abang-abang ini kan apa nama dia kan membahas segala macam lah gitu. Jadi itu target pasar dia untuk didengar itu apakah untuk kalangan Dayak aja apa ada memang untuk keluar-keluar gitu, memang sengaja supaya orang luar juga dengar gitu. Macam mana yang dibahas gitu. Karena gini, yang macam tadi kita berbual juga, bos Jadi-jadilah. Tak, soalnya kan kalau kami dari Selumba, kami memang untuk budak-budak Dayak aja pakai bahasa Melayu, bahas-bahas gitulah, sekitar-sekitar Dayak aja. Jadi kalau pertanyaan seperti itu sebenarnya udah pernah kami bahas juga tuh, diklarifikasi. Jadi awalnya targetnya memang ketahuan gitu tak dengar selesai kau. aku dengar aku. jadi awalnya targetnya memang untuk se-kabupaten, ya kan, untuk menyadari setiap kalangan. Tapi akhirnya makin kesini kawan-kawan yang di luar daerah yang memang anak kabupaten juga sendiri dan ada juga si perantau yang duduk di kabupaten kita, mereka juga terbuka pikirannya di situ. Oh bang, ternyata yang selama ini didengar tak gitu. Oh bang, yang selama ini didengar tak gitu. Itu yang anak daerah di luar. Tapi kalau orang luar di daerah kita, masa iyo bang, Lingga tuh sekacau itu. Berarti mainnya kurang jauh kan? Mainnya kurang jauh. Jadi mungkin hari kita dari bangun tidur ke kantor, ke petang, balik gitu. Balik. Tapi siapa tadi kenapa kita pakai bahasa Melayu ya tadi? Memang sasarannya memang pertama kan Lingga lah. Tapi kawan percaya konsep film Upin Ipin. Ya. Banyak siapa nama tuh? Kartun apa? Yang Sopo Jarwo. Sopo Jarwo. Nusa. Apa Anusa segala macam nganu ngatas ngurap ngatarai dan ngata-ngata ngolesin ngajang panak itu kan. Luar jauh. Kekuatan bahasa Melayu nih kalau kawan yakin percaya. Sebab pertama kita di Bunda Tanah Melayu. Kenapa kita Bunda Tanah Melayu? Karena bahasa Melayu Induknya di sini. induknya itu bahasa Melayu itu bahasa di sini. Bahasa yang kita pakai inilah yang dasarnya jadi bahasa Indonesia. Bahasa yang mudah dipahami dan sampai yang itu pun mungkin orang di Papua pun nonton Upin Ipin mereka paham gitu. Dan ya bukan memaksa orang untuk belajar bahasa kita tapi pelan-pelan mungkin mereka tahu nih dan teredukasi ya. edukasi. Dan hubungan yang paling ini sebetulnya kawan juga mengejar pasarnya paling tidak Malaysia, Singapura juga mendengar tuh apa karena mereka juga orang Melayu gitu. Amin. Dan mudah-mudahan bahasa-bahasa gitu ni kan sama gitu dan ada ketertarikan mereka untuk saling tahu sebab awalnya sering main PUBG je dah. PUBG je tak tahu kalau di Indonesia ada orang Melayu lah. Percaya. Asal bahasa Melayu tu Upin Ipin. Kayaknya PUBG kawan pasang beli Malaysia sekarang. Yeah. Kami paling jago bahasa Inggris kalau di PUBG. Jumbo India, bahasa Inggris. Tapi itu tambahan pula lagi kalau kemarin tuh kebetulan pas karena kawan ada nge-share juga baik itu kawan share di di story gitu kan, kawan juga ada share di beberapa grup-grup geng-geng kawan. Itu memang beberapa kawan-kawan yang macam dari Kalimantan, yang kawan-kawan Sumatera memang ngerti orang tuh paham. Ternyata daerahku gini ya gitu. Macam gini ya. Ternyata masih ada wilayah macam gitu. Dan terus dengan potensi macam gitu. Oh, jadi begitu. Jadi menimbulkan banyak pertanyaan dan kawan-kawan banyak yang paham. Tapi ada juga macam kawan-kawan yang macam dari Sulawesi, itu sampai ngabak, tolonglah San kata dia, pasang subtitle biar tahu. Sampai macam gitu. Tapi memang kalau Mereka aja tak klik automatic translate. Kalau mereka klik automatic translate kan keluar kan. Langsung muncul lah. Subtitle kita pasang tapi bahasa Melayu juga. Kejut kali. Daripada kita pasang bahasa Cina, pening lagi dia kan. Tapi ngapa bang ini kan
apa ya? Banyak gitu jenis konten untuk mengkritik tuh banyak ibaratnya kan. Macam dokumenter, macam apa lagi ya? Awal-awalnya Prolingga podcast ni kan ada slide-slide berita-berita itu gitu tadi kan. itu tadi jadi begini Bagang tuh itu tadi perlu diceritakan juga. Bagang ini kan untuk mengakali mengakalinya dalam artian gini, pertama kami ya kondisi studio belum meyakinkan, satu. Kedua ngeset kamera, editing segala macam, kenapa tidak buat film dokumenter gitu kan, kenapa tidak buat ini film dokumenter tuh budget besar Wak. Prosesnya panjang, kita kostuan ke lokasi jauh, apa segala macam tuh panjang nih. Dan kalaupun ada biaya nanti mudah-mudahan ada tak. Mudah-mudahan ada sponsor masuk. Salah, ada gini dari Mudah-mudahan ada. money test YouTube. Awas. Terus kenapa yang pertama suara saja kan? Yang suara saja. Terus sampai bagi tugas tusan kau screenshotkan tip apa benda yang berhubungan dengan podcast kita nih. Itu di screenshot begitu banyak. Dari bagian potongan-potongan tuh ngedit lah Pak, pakai HP aja Pak. Pakai HP seadanya tuh dibuat slide-slide itu aja. Terus yang terakhir yang kawan buat raport megah kan? Raport megah itu juga Kawan kan merasa agak terganu je kan. tapi mungkin besok boleh Kak Besok jelaskan boleh. ya. Raport megah itu hanya dengan ya menolak lupa lah gitu kan, lupa dengan catatan itu. Nah, untuk mengakali itu dan terakhir setelah berlending-lending lah dekat atas ni, kalau siang kan panas nih hotel ni. Buat seadanya kau nonton di YouTube juga macam mana cara membuat lighting apa segala macam. Akhirnya bisa ngeset model yang sewajarnya lah tuh. Ini kan baru pemain perdana lah 2 kali ya kita. Video. Yang ada video Dua dengan Pak Idam. Oh, nampak Edam nih baru 2 kan. Ini masih render lagi belum selesai. Jadi itulah mengakali itu. Dan mungkin ke depan kami juga Ika kan tadi ngapa podcast Ika kan ada di tepi pantai macam. Kami juga ndak ngeset seperti itu, tapi nanti karena kondisi sekarang nih tak mungkin kan. Nak keluar rumah pun masih agak Takut, ragu-ragu juga kan. Tapi gini, tadi kan ada pertanyaan ngapa dipilih podcast untuk mengkritik kan? Ngapa dipilih podcast untuk Ngapa tak mengkritik? buat narasi gitu. Jadi gini, kawan juga sebenarnya dengan Bre itu udah sangat lama nak bikin dokumenter. Jadi ketika nanti podcast Ika ni meluncur, ada komen di bawah tuh yang support untuk bikin dokumenter. Yuk sama-sama kita bikin dokumenter tentang kritikan. Jadi gini kawan-kawan kalau dengar ni share, like, subscribe, bantulah Manites dulu. Jangan lupa pencet tombol lonceng. kalau hanya membuat Lah macam Atta bertulis. kalau hanya membuatnya berdua dengan Bre, lenjen juga Bre gitu Bre. Karena gini, pendengar ni banyak mengabaikan, dia banyak komen tu buruk. Apalah begini, dia tak tahu pengorbanan tu, tak tahu. Pengorbanan tak tahu, mungkin Dan tak ada, dan itu juga orang tidak berpikir bahawa kritikan baik itu di Facebook, baik itu di yang kita buat lewat podcast ataupun lewat apa, itu kan sebuah proses kreatif yang jalurnya kreatif juga ada intelektualnya Wak mereka. Kita kan tidak rusuh tiba-tiba ke jalan kita bakar ban. Kita tak tiba-tiba rusuh melempar kantu dengan botol kaca atau oknum siapa tokoh yang kita tak suka itu kita pecahkan kepala dia atau dengan kekerasan anarkis dan segala macam, kan tidak seperti itu. Ini kan ruang publik gitu. Kita lewat secara etis lah. etik. Tapi berarti kalau macam Prolingga podcast ni kan termasuk batu api dia kan, pemantik je kan. Supaya orang-orang tu fikir iya Bukan Wak. Minyak tanah tu minyak tu sudah ditabur keliling ni. Tinggal bakar. Tergantung siapa yang terbakar atau tak. Bom tu sudah berjalan ni berdetak gitu. Ya kan bukan kami yang nyiram bensin segala macam, tidak. Bom tu sudah ada, tinggal nunggu je bila masa barang tu meledak gitu kan. Betul. Enak tu analogi. Wah, Mr. White dia ni kan. Lama kita main kan. Ni terakhir ni pertanyaan ni. Ni dijawab satu-satu ni. Kita juga.
Tidak, kita sah. Kita tak anu. Pos kan? Tanyaan dia harus menyimpang. Tahu betul itu. Tapi boleh lah tak menyimpang nak sekali. Iya. Siapa? Tak takut ke? Itu je serta. Pendapat terakhir. Takut apa nih? Nah, takut apa Karena kan ni? banyak yang berfikir gini. Banyak yang berfikir apa itulah tadi macam Probolinggo ni sudah membakar, dah jadi batu api gitu. Dah membakar, kawan-kawan dah mengingatkan jadi kenapa kita tak membahas ini turun ke jalan gara-gara ini gitu. Okey. Jadi dari kawan dulu. Serah. Okey. Dari baut boleh juga diambil tadi. Yang nak ditakutkan sekarang ni apa gitu. Masalahnya yang kita bicarakan itu kan selagi benda itu betul dan datanya kita Jelas. bukan istilahnya kita menuduh si A, si B, si C. Kita bercakap fakta yang terjadi di kampung kita gitu. Kita bercakapnya sosial yang ada di kampung kita. Itu aja yang kita bicarakan gitu. Dan insya-Allah kita bukan untuk membakar ataupun jadi batu api tapi kita hanya untuk ngajak berfikir, ngajak kawan-kawan pendengar itu berfikir sama-sama untuk ke depan kampung kita ni nak jadi macam mana gitu. Itu aja gitu. Jadi rasanya tidak perlulah ada yang ditakutkan gitu. Mungkin itu aja. Tuh, jadi kawan-kawan kalau dah nonton nak komen jangan takut. Nak nge-like jangan takut. Ni nak bahas, Bos. Ini Kawan. Dak. Nah, ini terakhir ya. Ini terakhir ya. Ini belum dijawab lagi. Oh, ya. Kau nak jaga jawabannya. Oke. Dia jawab dulu lah, Tip. Kawan. Pertama, betul apa yang ditakutkan. Kedua, mereka je tak takut dengan sumpah mereka. Men. Oh, damn. Lemak tampar dia. Okey. Kawan, kalau kawan begini, kawan simpel aja. Kawan pernah merasa ketakutan akan dengan pesimis kawan terjadi. Kawan jujur aja, Wak, dengan kondisi sekarang ini, menengok daerah kita sekarang ini, dengan pemangku kuasanya, dengan kawan-kawan masyarakatnya, kemudian dengan pemuda-pemudanya, dengan generasi kita sendiri gitu. Kawan punya pesimis adalah selama 10 tahun ke depan, daerah kita ini masih dalam tanda tanya. Dan ketakutan kawan adalah pesimis ini yang terjadi, itu ketakutan kawan. Kalau ketakutan yang lain, maaf cakap lah, macam kata Bahu tadi, kami bercakap masih menggunakan fakta begitu. Kemudian juga ya orang aja tak takut dengan sumpahnya ada Tip. Apalagi kita kami. takut? Dan kebetulan podcast kami ada sarjana hukum, Pak. Udah. sertifikasi. Kami bercakap masalah seni, kawan orang seni, Pak. Kami bercakap masalah pembangunan, Bahut arsitek, Pak. Kami bercakap masalah ekonomi, Tip sarjana ekonomi. Tak jadi kita apakah masih bertahan? Ini orang teknik sipil. Dan kita di Daik ni, Wak, awak hitunglah dari kata kawan tadi umur 35 sampai ke bawah. Apa yang kita tak punya kawan-kawan kita? Sarjana apa yang tak ada? Iya, betul. Dokter, segala macam semua sudah mengisi loh ruang-ruang ini. Apa ketakutan kita? Cuma tadi mental je, mindset lagi. Kalau mindsetnya sekolah pun tinggi-tinggi, mindsetnya masih jadi penjilat di kampung sendiri, dipijak kaki tak salah nak melawan mukul dia. Tapi ngabak aduh aja pun tak berani kan. Waduh, kawan. Jadi kalau bukan nak bercakap agama pula, tapi syirik paling kecil itu dia macam itulah. Mungkin bukan syirik kecil, syirik besar. Takut tu dengan Tuhan, Wak. Kita diajar dari kecil takut Dengan Tuhan. kemudian Tuhan. Tak boleh takut nama benda tu. Benda tu. Benda gaib. Okey, ni quick aja Okey. Dari Bangga lah ni. Tempat favorit di Daik di mana? Nyimpang, bro. Betul. Tempat favorit di Daik di mana? Makanya kan lah banyak explore nih. Lah explore. Quick aja ni. Di Daik apa di Lingga? Di Daik lah. Oh, di Daik, ya. Kamu Pulau Lingga. Oh, di Lingga. Oh, siap. Favorit di Daik. Apa ya? Orang Genpi tak Dalam tahu. kamar. Oh, bingung ni orang ganti ni. Bingung. Favorit dalam kamar. Taman pun taman tak menjadi. Berarti di Adalah sikit banyak sembilan. Di sini lah, Kak. Di studio. di studio lah. Okey. Kalau dari Kalau kawan sungai, di sungai ya. sungai. Dari Kalau Basbi di kontek sungai. rumah pohon yang pernah kami buat dan itu menenteramkan untuk kita. Maaf cakap di Kepri, kalian nggak punya loh. Okey, mantap. Kalau dari Hasan? Kalau kawan, karena kawan masih perantau, tempat terfavorit di Daik tetap rumah. Wow, man. Damn.
nih? Tempat favorit. Favorit kalau tempat favorit, Di kantor. memang saat ini nih rasanya di rumah aja. Ampun lah, kopi itu dah. Kalau untuk saat ini Jadi Kalau ada saat- mas- pertanyaan menyimpang itu ada Hago. Ada. Sebenarnya menyimpang semua seharusnya. Tapi susah dan seleb. Susah dan seleb jadi terbawa serius. Jadi ada garis mega. Serius nah gini. Cok, tanya favorit lagi, Cok. Pertanyaan favorit. Lagi pakai lagi. Oke, buat kawan-kawan sekian podcast dari kami, bual-bual Kesimpulan kami. lupa. Jangan lupa kesimpulan. Kesimpulan dia Jangan kawan. Oke, betul. Kesimpulan dia jangan Oke, kawan-kawan, itulah podcast kami bersama Pulau Lingga Podcast. Lurus nah ini gitu Memang jalan tu memang harus lurus je. lama ya kita bimbang. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Betul. Jadi kesimpulan dia jangan takut. jangan takut dan jangan makan sembarang. Itu je lah. Jangan makan tak pantang. Ya? Jangan makan Makan berharap. apa? Biar tak nyambut sekali. Oke. Terima kasih telah mendengar kami Sumba Podcast bersama Pulau Lingga Podcast, Lumba Podcast.